Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Kembali kita merenungkan firman Tuhan di dalam menara doa keluarga GPI Impact Kudus. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami mohon kekuatan daripada Roh Kudus membungkus setiap kami, umat-Mu yang mendengarkan, juga hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu. Kuasailah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Demi nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya akan membahas tentang bersekutu dengan berita Injil. Mari buka di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 5-6. Selanjutnya kita loncat ayat 9-11. Filipi pasal yang pertama ayat 5-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Paulus mengucap syukur? Pasti ada alasannya. Kenapa Paulus mengucap syukur? Kalau kita melihat ayat yang kelima, Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Inilah yang menyebabkan Paulus mengucap syukur karena jemaat di Filipi ada persekutuan dalam berita Injil mulai dari hari pertama mereka mendengar Injil sampai sekarang ini. Artinya mereka konsisten dalam bersekutu dengan berita Injil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang membuat Paulus bersyukur, mengucap syukur karena mereka bersekutu dengan berita Injil dan konsisten, Bapak Ibu Saudara. Dari hari pertama sampai sekarang ini. Apa itu persekutuan? Kita akan bahas ini. Kata bersekutu dalam bahasa Yunani itu adalah koinonia. Arti yang pertama itu menyatu. Itu artinya bersatu dengan berita Injil. Arti yang kedua menjelma. Berita Injil itu selanjutnya menjelma di dalam kehidupan mereka. Itu koinonia, bersekutu, bersatu dengan berita Injil. Selanjutnya berita Injil itu menjelma di dalam kehidupan mereka. Menjelma ini itu seperti firman menjadi daging. Ketika kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, firman itu menjelma di dalam kehidupan kita. Itu koinonia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan berpikir bersekutu itu artinya kita kumpul bareng-bareng mendengarkan firman Tuhan selesai sampai di situ. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kata koinonia itu bersekutu, menyatu dengan berita Injil. Selanjutnya berita Injil itu menjelma di dalam kehidupan kita. Kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Menyatu kemudian menjelma, Bapak Ibu Saudara. Itu koinonia, persekutuan. Apakah Injil, berita Injil itu dalam bahasa Yunani itu Evangelion, berita Injil, arti yang pertama itu kabar baik, kabar Kristus, dan ketiga kabar kerajaan. Jadi kata berita Injil itu artinya adalah kabar baik, kabar Kristus, kabar kerajaan. Injil adalah kabar baik, Injil adalah kabar Kristus, Injil adalah kabar kerajaan. Jadi ketika jemaat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersekutu, jemaat Filipi maksudnya bersekutu dengan berita Injil, artinya mereka mendapatkan pengajaran, mendapatkan kabar baik, kabar Kristus, bahwa Yesus sudah mati, sudah bangkit, bahkan naik, Dia akan datang yang kedua kali. Dia memberikan hidupnya untuk kita semua, Dia menyelamatkan. Itu kabar Kristus, Bapak Ibu Saudara, dan mereka langsung mempercayainya. Itu jemaat di Filipi. Selanjutnya kabar kerajaan. Kalau kita membaca Injil, kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu seringkali Tuhan memakai kata hal kerajaan surga seumpama
hal kerajaan surga seumpama. Artinya mereka juga dibekali dengan kabar kerajaan, standar hidup kerajaan sebagai warga kerajaan Allah itu seperti apa, prinsip nilai-nilai yang perlu dipegang, bahkan menjadi gaya hidup sebagai warga kerajaan Allah itu seperti apa. Mereka juga diajar seperti itu Bapak Ibu Saudara. Setelah mereka mendapatkan pengajaran kabar Kristus, kabar baik bahwa Kristus Yesus sudah mati, sudah bangkit, menyelamatkan hidup kita semua, Dia naik dan akan datang kembali. Mereka juga diajar tentang prinsip hidup, nilai-nilai Kristiani, supaya menjadi gaya hidup mereka, memiliki karakter Kristus. Mereka mendapatkan kabar kerajaan juga Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka bersekutu. Mereka tidak hanya jago menjadi pendengar yang baik, tetapi mereka melakukan firman itu dan konsisten Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu Paulus bilang dari hari pertama kamu mendengar Injil sampai hari ini, kamu menyatu dan membiarkan berita itu menjelma di dalam kamu. Kamu membiarkan berita Injil itu menjadi di dalam hidupmu. Kamu lakukan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Firman itu menjadi daging. Itu yang dimaksud Bapak Ibu Saudara sekalian. Pendengar juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mereka bukan hanya sebagai pendengar saja Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka juga melakukan firman Tuhan itu dengan konsisten, menjelma di dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka kerjakan dengan ketaatan. Jadi berita itu tidak hanya sampai kepada persekutuan, tetapi kamu membiarkan berita itu menjelma di dalam kita punya hidup Bapak Ibu Saudara. Itu yang dimaksud koinonia, bersekutu dengan berita Injil. Jadi jangan hanya jago sebagai pendengar yang baik saja Bapak Ibu Saudara. Banyak itu Bapak Ibu Saudara, jago mendengarkan, jago mendapatkan pengajaran yang baik, tetapi hanya berhenti di situ tanpa melakukan pengajaran yang benar itu Bapak Ibu Saudara. Kita belum bisa dikatakan berkoinonia, bersekutu dengan berita Injil. Paulus berkata, dia mengucap syukur karena persekutuanmu dengan berita Injil. Kamu tidak hanya menjadi pendengar yang jago saja tentang pengajaran yang benar yang sudah saya sampaikan, tetapi kamu melakukannya dengan konsisten. Ini yang membuat Paulus mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi hal yang dasar, yang esensi di dalam kehidupan orang percaya. Bersekutu dengan berita Injil. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Mengapa ini sangat penting? Lihat ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik. Waktu kita bersekutu dengan Injil, hal yang kemudian terjadi adalah Kristus bertindak melakukan pekerjaan yang baik, memulai dengan pekerjaan yang baik Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bersekutu dengan Injil, berkoinonia, ya, menyatu bahkan menjelma di dalam kehidupan itu, kita, firman itu kita kerjakan dengan ketaatan, maka Tuhan yang mempunyai kerajaan surga itu memulai tindakan dengan apa? Pekerjaan yang baik untuk kita Bapak Ibu Saudara. Wow, ini luar biasa. Kata pekerjaan adalah ergon dalam bahasa Yunani, itu artinya memproduksi. Sedangkan kata baik itu agathos, itu artinya hal-hal yang terhormat. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, kesempurnaan dalam kedewasaan. Jadi ketika kita bersekutu dengan Injil, mendengarkan pengajaran firman Tuhan, bersekutu
Ya, selanjutnya pemahaman yang kita pahami firman Tuhan itu akan menggiring kita untuk kita melakukan tindakan dengan ketaatan, melakukan firman Tuhan menjelma di dalam kehidupan kita. Maka bagian Tuhan itu memulai dengan pekerjaan baik, memproduksi ya, hal-hal yang terhormat Bapak Ibu Saudara untuk kehidupan kita, memproduksi hal-hal yang terhormat, selanjutnya memproduksi kesempurnaan di dalam kedewasaan kita. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita menginginkan sesuatu hal-hal yang terhormat terjadi di dalam kehidupan kita, kesempurnaan di dalam menuju kedewasaan, maka kita harus bersekutu dengan berita Injil, menyatu dan menjelma di dalam kehidupan kita. Jadi omong kosong Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita meminta hal-hal yang terhormat atau kita meminta kesempurnaan di dalam hidup kita, tanpa kita merenungkan firman Tuhan, tanpa kita bersekutu dengan berita Injil, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Kita harus berani memutuskan untuk bersekutu dengan berita Injil. Inilah kekuatan pemahaman akan firman Tuhan yang kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka Tuhan akan memulai dengan pekerjaan yang baik. Ergon, agathos, memproduksi hal-hal terhormat, kesempurnaan dalam kedewasaan. Maka kekanak-kanakan itu akan kita tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari buka di dalam Roma pasal yang pertama ayat 16. Roma pasal pertama ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya Bapak Ibu Saudara. Injil adalah kekuatan Allah. Ketika kita bersekutu dengan berita Injil, kita sedang berinteraksi dengan kekuatan Allah. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, bersekutu tidak hanya persekutuan saja, hanya berhenti di dalam persekutuan, tetapi kita harus kerjakan firman itu menjelma di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan memulai dengan pekerjaan baik, memproduksi hal-hal yang terhormat di dalam kehidupan kita, hal-hal yang berhubungan dengan kesempurnaan untuk menuju di dalam kedewasaan di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa. Lihat ayat 9 sampai ayat 11. Inilah faedahnya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bersekutu dengan berita Injil, ini keuntungannya Bapak Ibu Saudara. Lihat ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ketika kita bersekutu dengan Injil ini yang kita dapatkan, kasih kita makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, pengetahuan yang tepat kalau dalam bahasa aslinya, dan segala macam pengertian Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini kasih seseorang makin pudar Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita bersekutu dengan Injil, apapun kondisi saat ini, kasih kita tetap makin melimpah Bapak Ibu Saudara. Karena kita mendapatkan pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, kasih kita akan melimpah. Kita tidak mementingkan diri sendiri, kita tidak egois Bapak Ibu Saudara. Karena kita bersekutu dengan Injil akan membawa kita untuk menghargai sesama, menghormati sesama, memperlakukan Tuhan dengan cara yang benar. Kasih kita semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Selanjutnya ayat 10. Ini yang kedua Bapak Ibu Saudara, faedah yang kita dapatkan. Sehingga kamu dapat memilih yang baik. Memilih yang baik, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Berani memutuskan untuk memilih yang baik. Itu periwil kehendak bebas. Kita memutuskan untuk memilih yang baik Bapak Ibu Saudara. Karena kita bersekutu dengan Injil, maka kita bisa memilih yang baik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak bersekutu dengan Injil,
Kita menjadi orang yang abu-abu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Maka dari itu marilah putuskan untuk bersekutu dengan Injil, supaya kita tidak suam-suam kuku, tetapi berani memutuskan untuk memilih apa yang baik. Keputusan itu akan membawa kita, ayat 10, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kesucian hidup, Bapak Ibu Saudara, kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Ini yang kita dapatkan ketika kita bersekutu dengan Injilnya. Kita memiliki kesucian dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ayat 11 dan yang terakhir, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Penuh dengan buah kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Penuh dengan karpos. Buah itu karpos dalam bahasa Yunani, keteladanan. Banyak keteladanan yang kita tampilkan karena kita bersekutu dengan berita Injil. Kita tidak hanya jago mendengar, tetapi kita jago melakukan firman Tuhan, sehingga ada buah-buah keteladanan di dalam kehidupan kita. Dan ujung-ujungnya untuk memuliakan dan memuji Allah. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Untuk memuji dan memuliakan Allah, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk memuji dan memuliakan Allah. Itulah kehidupan yang memiliki standar kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara. Mari bersekutu dengan berita Injil. Mari putuskan untuk bersekutu dengan berita Injil, supaya kasih kita akan Tuhan semakin melimpah. Kita dibekali dengan pengetahuan yang benar, segala macam pengertian, Bapak Ibu Saudara. Kita dapat memilih yang baik, memutuskan, dan hidup kita dipenuhi dengan kesucian, tak bercacat. Kita limpah dengan buah kebenaran, maka hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman iman malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur mengingatkan kami untuk kami setia bersekutu dengan berita Injil-Mu, supaya kami tidak hanya jago mendengar firman pengajaran, tetapi kami juga jago dalam mempraktekkan firman-Mu, melakukan firman-Mu dengan ketaatan, supaya kehidupan kami berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap umat-Mu yang mendengarkan, supaya kami mengecek ulang diri kami. Kami akan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami juga berdampak bagi sesama kami. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.